ketika aku punya kesempatan emas ya, yang sebenarnya aku nggak yakin banget aku akan bisa mengerjakan itu, ya. Pernah merasakan gak enaknya penyesalan bikin aku lebih berani untuk mengambil kesempatan itu, to say yes to the opportunity and just do it. Ya, itu yang bikin aku bilang sama diri aku sendiri, coba dulu sebelum bilang nggak bisa. Kalau belum coba, udah bilang nggak bisa, itu bukan nggak bisa, melainkan nggak mau. Halo, selamat datang di episode pertama Live Chat with Riva Sancati. Dalam episode pertama ini, aku akan menceritakan mengenai penyesalan terbesar dalam hidup aku. Aku juga akan menceritakan betapa satu penyesalan itu telah mengubah cara aku berpikir untuk selama-lamanya. Di sini aku juga akan share apa sih pelajaran yang aku petik dari penyesalan itu. Jangan kemana-mana ya. Kisah yang akan aku ceritakan dalam video ini sebetulnya terjadi sudah 20 tahun yang lalu. Udah lama banget. Waktu itu usia aku masih 14 tahun, masih duduk di bangku kelas 3 SMP. Ceritanya sih sebenarnya sederhana aja, cuman kisah cinta monyet yang pastilah pernah terjadi oleh siapa aja gitu ya. It can happen to so many of us. Waktu itu ceritanya ada anak SMP, teman sekelas ya, yang dia tuh salah satu cowok populer di sekolah aku, orangnya pinter, very very smart, terus dia juga terkenal sebagai salah satu top leaders di organisasi sekolah, orangnya karismatik dan emang pinter untuk ngambil hati orang, pinter ngomong, masih kelas 3 SMP tapi pinter ngomong. Nah, dia ini sejak awal kenalan di kelas 3 SMP itu, dia tuh langsung nice banget sama aku. Dia tuh langsung kayak kelihatan berminat banget gitu untuk mengenal aku, untuk tahu dan untuk hafal apa yang aku suka dan aku nggak suka. Terus dia juga suka ngelakuin hal-hal kecil yang bikin aku tuh ngerasa istimewa, kayak nyanyiin lagu pakai gitar gitu. Itu emang cheesy banget, but it was sweet at that time. Terus dia juga tahu aku suka baca detektif Conan, dia minjemin koleksi detektif Conan yang dia punya, bahkan ada satu edisi yang langka ya, yang susah dicari di toko buku, dia tuh sampai nyari ke pasar-pasar untuk dapetin komik itu buat aku. Hal-hal kayak gitu kan ya pastilah ya, wajar kalau bikin aku tuh sebagai cewek ngerasa spesial gitu. Udah gitu dia juga bahkan ngebantu aku juga nih untuk jadi orang yang lebih ambisius, untuk mulai rajin belajar, untuk mulai care dengan masa depan aku. Itu tuh semua awalnya hasil bentukan dia. Sebenarnya dia seistimewa itu buat aku. Aku pun bukan yang nggak ngerasa tersentuh dengan semua yang dia lakukan gitu. Cuman yang jadi masalah waktu itu, setahu aku dia sebenarnya sudah punya pacar. Ya, setahu aku dia bilang sih enggak, dia bilang udah putus dengan cewek itu. Tapi kok aku ngerasa dia ini playboy. Feeling aku tuh udah langsung nggak enak dalam benak aku. Kalau deket sama playboy, gimana kalau nanti dia deket sama cewek lain? Gimana kalau dia nggak jujur, kalau dia bohong dan sebagainya gitu ya. Belum apa-apa pikiran buruk kayak gitu tuh udah melintas di benak aku. Dan waktu itu aku juga ngerasa, toh aku masih kelas 3 SMP, perjalanan hidup aku masih panjang, aku masih akan ketemu dengan banyak orang di masa depan, masa sih nggak ada cowok lain yang lebih baik dari dia. Waktu itu aku berpikirannya seperti itu, ya. Jadi berkali-kali dia bilang suka sama aku, berkali-kali juga aku bilang aku cuma menganggap dia sebagai teman. Nah, lalu singkat cerita, menjelang kelulusan SMP, cowok ini tuh masih aja on fire ngajakin aku untuk masuk ke SMA yang sama dengan dia. Jadi waktu itu kan SMP kita di Bekasi, dan waktu itu aturannya kalau kita mau pindah dari SMP di Bekasi ke SMA di Jakarta, itu tuh harus punya yang namanya formulir perpindahan rayon. Nah, karena Bekasi itu terletak di Jawa Barat dan ibu kotanya Jawa Barat itu di Bandung, kalau kita tuh mau pindah ke SMA di Jakarta, harus ngambil formulir sampai ke Bandung. Dan waktu itu cowok ini, ya, ketika dia ngambil formulir perpindahan rayon ke Bandung, dia ngambil bukan cuma buat dia aja, dia ambil juga buat aku. Dia sodorin formulir itu, dia bilang, yuk isi, kita pergi ke SMA yang sama. Waktu itu
Sebenarnya sih aku seneng ya dia bantuin ngambil formulir itu. Keinginan untuk ngambil sekolah di tempat yang sama itu sebetulnya ada. Cuman aku bener-bener waktu itu ngerasa takut dengan pemikiran bahwa kalau aku pergi ke sekolah yang sama dengan dia, artinya aku memberikan dia harapan gitu. Padahal aku tuh udah bertekad untuk nggak sama dia, untuk menolak dia. Jadi ya udah aku bilang, aku udah yakin banget pengen sekolah tetap di Bekasi aja. Jadi ya udah, karena memang kita sudah memutuskan untuk pergi ke sekolah yang berbeda, di kota yang berbeda. Waktu itu hari perpisahan antara aku dan dia, aku inget banget di hari terakhir di sekolah, aku berpisah sama dia di lapangan parkir. Waktu itu dia duduk di atas motor, aku jalan kaki ya, mau naik angkot pulang ke rumah. Dia sempat panggil nama aku nengok sebentar, aku melambaikan tangan, senyum tipis-tipis aja, terus aku balik badan. Udah, perpisahan aku sama dia cuman kayak gitu aja. But then, surprisingly, 1 minggu setelah mulai sekolah di SMA, aku tuh mulai ngerasa kangen sama dia. Aku kok ngerasa sekolah tanpa ada dia di kelas tuh rasanya beda banget gitu. Aku ngerasa kayak ada yang kurang, kayak ada yang hilang. Ya udah, karena emang udah kangen banget, udah nggak tahan, aku angkat telepon, aku telepon ke rumahnya dia, ke rumah tantenya by the way, karena dia di Bekasi itu nggak tinggal sama orang tuanya, tapi tinggal sama tantenya. Aku telepon ke rumah tantenya, yang angkat juga langsung tantenya, tapi tantenya bilang dia baru aja 1 hari sebelumnya pindah ke kota lain menyusul orang tuanya. Bukan cuma kota lain, itu juga bener-bener pulau lain yang terpisah dengan Pulau Jawa. Saat itulah penyesalan itu pertama kali datang ke benak aku. Aku terlambat 1 hari. Aku mulai nyesel kenapa formulir itu nggak aku ambil, kenapa aku nggak kasih dulu dia kesempatan, kenapa belum apa-apa aku udah overthinking gitu ya. Padahal waktu itu aku juga masih muda banget, umur masih 15 tahun, tapi nggak tahu kenapa kayak aku udah punya feeling kok kayaknya penyesalan ini bakalan berlarut-larut gitu, dan ternyata bener. Kenapa berlarut-larut? Karena kan salah satu alasan aku nolak dia adalah aku yakin nih suatu saat nanti aku akan ketemu banyak cowok lain, banyak pilihan lain yang lebih baik dari dia, tapi ternyata bukan itu yang terjadi. Dan yang paling aku nggak suka dari kisah ini adalah tiap kali aku baru patah hati, tiap kali ternyata hubungan aku dengan seseorang itu kandas di tengah jalan, aku selalu pulang ke rumah dan teringat lagi dengan cinta monyet aku itu. Aku kembali lagi bertanya-tanya, kira-kira hidup aku sekarang akan seperti apa kalau saat itu aku memutuskan untuk coba dulu. Kalau waktu itu aku memberikan dia kesempatan, kira-kira sekarang hidup aku akan seperti apa gitu. Dan itu kejadiannya udah 20 tahun yang lalu, udah lama banget, tapi tetap aja ya tiap kali aku sedih karena masalah romance, ya aku akan flashback ke sana. Dari situlah aku sadar bahwa ini nih bagian yang paling gak enak dari penyesalan adalah itu, andai-andainya, what if-nya. What if I did that differently? What if I chose differently? What if I didn't do what I did? Itu sih yang aku nggak suka gitu ya. Itu yang bikin aku ngerasa sebenarnya kalau dibilang udah move on ya udah move on, karena kan dia juga sekarang udah married gitu. Jadi jadi pertemuan aku selanjutnya sama dia yang juga pertemuan terakhir antara aku sama dia itu ya ketika dia married ya, di di pelaminannya dia. It was the last time I met him. Sampai sekarang he is happily married and I'm happy for him. Dan aku nggak ngelihat kekhawatiran aku bahwa dia akan jadi cowok brengsek gitu terbukti ya, karena kalau he looks like a very good husband to his wife gitu ya. Kayak pikiran buruk aku saat itu, kayak dia bakalan tipe orang nih yang nggak bakal mau married nih. Atau kalaupun married paling 1 tahun 2 tahun terus dia selingkuh. But it's not the case. Dia udah nikah sama istrinya ini udah lumayan lama and they still look happy together gitu. Jadi ya itu justru yang kayak semakin
menguatkan penyesalan aku gitu kan, bahwa aku tuh waktu itu overthinkingnya parah banget, aku mengkhawatirkan sesuatu yang sebetulnya belum tentu terjadi gitu. Tapi ya udah gitu kan, ya mau gimana lagi. Nah tapi ya itu pelajaran bahwa ternyata penyesalan rasanya lebih tidak enak dari kegagalan itulah yang akhirnya bikin aku lebih berani dalam mengambil keputusan-keputusan besar dalam hidup aku ke depannya. Keputusan yang seperti apa? Ini aku nggak cuma ngomongin masalah romance gitu ya, aku juga ngomongin misalkan dalam hal berkarir. Dalam karir, ketika aku punya kesempatan emas ya, yang sebenarnya aku nggak yakin banget aku akan bisa mengerjakan itu, ya pernah merasakan gak enaknya penyesalan bikin aku lebih berani untuk mengambil kesempatan itu, to say yes to the opportunity and just do it. Ya itu yang bikin aku bilang sama diri aku sendiri, coba dulu sebelum bilang gak bisa. Kalau belum coba udah bilang gak bisa, itu bukan gak bisa, melainkan gak mau. Itu tuh sesuatu yang benar-benar mengubah jalan hidup aku ke depannya. Banyak banget keputusan-keputusan besar yang aku buat, khususnya dalam hal karir sih ya, yang awalnya tuh seperti nekat, awalnya seperti mission impossible, tapi setelah dijalani, walaupun mungkin prosesnya berdarah-darah, ternyata aku bisa gitu, ternyata itu membawa karir aku ke level yang selanjutnya, ternyata itu bisa bikin hidup aku lebih bahagia, itu bisa bikin aku merasa punya hidup yang meaningful. Semua itu bermodal apa? Bermodal nekat aja, bermodal keberanian untuk say yes to the opportunity gitu. Itu yang tidak aku lakukan 20 tahun yang lalu, yang aku nggak pernah mau lakukan lagi seumur hidup aku. Ya, jadi dalam hal romance pun sama gitu ya. Kalau setelah itu, kalau misalkan aku dekat sama orang lain, terus orang ini kok kayak nggak jelas ya mau dibawa kemana relationship kita gitu ya, kok perhatiannya udah kayak orang yang pengen serius sama aku tapi kok nggak menjanjikan komitmen apa-apa, ya karena aku tahu nih ya kalau aku nggak go and get it aku akan nyesal. Jadi ya udah, daripada aku bertanya-tanya, daripada aku tinggalin gitu aja, sebelum aku tinggalin gitu ya, sebelum aku mutusin untuk tinggalin dia, aku akan tanya dulu sebenarnya kita ini gimana gitu kan, how do you really feel about me gitu ya, kamu ngelihat aku di masa depan kamu atau enggak, sampai kayak gitu. Kalau akhirnya ternyata jawabannya nggak menyenangkan, apakah itu nggak menyedihkan? Ya iya, sedih ya sedih, ya pasti sakit hati gitu kan ya. Kalau nangis ya nangis, tapi ya udah, paling nangisnya 1 malam 2 malam gitu ya, sedihnya paling 1 bulan 2 bulan, tapi habis itu aku baik-baik aja. Nggak pernah aku nengok ke belakang dan mengharapkan aku melakukan hal yang berbeda gitu. Jadi dari situ aku sadar bahwa bahkan penolakan, bahkan kegagalan, bahkan kesalahan gitu, itu tetap lebih baik daripada penyesalan karena nggak mencoba sama sekali. Dan meskipun aku pun kalau diingat sekarang kayak masih ngerasa ada sedikit sedih, tapi ada juga sih rasa syukur bahwa itu terjadi sama aku di usia yang sangat-sangat dini, sehingga sejak awal berkarir gitu ya, aku tuh sudah mempunyai modal keberanian yang tidak dimiliki oleh banyak orang lainnya. Aku punya kekuatan tekad untuk coba dulu sebelum bilang tidak bisa. Demikian episode pertama Live Chat with Riva Sancati. Kalau kamu masih mau dengar kisah hidup aku, khususnya kisah mengenai perjalanan karir aku, kamu bisa baca buku aku yang judulnya The Little Handbook for Big Career. Semoga buku itu bisa bikin kamu juga lebih berani dalam membuat keputusan besar dalam mengejar karir impian kamu. Finally, thank you for watching. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Bye-bye.